Nama saya Chalida Nurmarisma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis dengan judul The Beauty Bar Salon. Yang pertama di sini ada aspek hukum. Di dalam aspek hukum tertera profil perusahaan dan di sini ada nama perusahaan ialah CV Cemerlang Jaya Abadi serta jenis usahanya ada jasa. Di sini kegiatan usahanya yaitu melayani perawatan kosmetika, wajah dan rambut, dan ada alamat terletak di daerah Bumi Karawang Baru, Blok B6 nomor 9, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya dilanjutkan dengan aspek legalitas. Bentuk perusahaannya ialah CV. Akta notaris di sini ada nama pemilik perusahaan ialah Chalida Nurmarisma. Nomornya B21HT25 TH 2020. Serta keputusan Menhunkamnya ialah memberi pengesahan Badan Hukum CV di Beauty Bar sesuai akta yang dibuat oleh notaris Chalida Nurmarisma pada tanggal 8 Juni 2020 dengan nomor pendaftaran 6084237 351204142. Dan dilanjutkan dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP-nya ialah PEM 542 atau WP C17 atau KR 0545 2020. Dan tertera surat izin tempat usaha atau SIUP dengan nomor 644 atau 008-0537-356-211. Dan di sini tertera surat izin lokasi atau situ dengan nomor 35593450800-005-0505. Dan di sini ada surat izin perusahaannya ialah 0505900473. Serta di sini ada NPWP-nya juga dengan nomor 185454569273696. Dan dilanjutkan dengan aspek manajemen. Di sini tertera struktur organisasi, ada komisaris, direkturnya ialah manajemen produksi, marketing, keuangan serta manajer. Dan di sini ada nama-nama dari struktur organisasi tersebut. Yang pertama ada komisaris atau pemilik atas nama Chalida Nurmarisma dengan direktur Ramdia Kemal, manajer produksi Vicky Cecilia, manajer marketing ada Friska Faulika, manajer keuangan Anissa Alifa serta manajer HRD di sini ada Syabil Atamis. Selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah modal. Di sini ada modal dasar lembar saham senilai 2 miliar. Modal ditempatkan lembar saham sejumlah 1,5 miliar dan modal disetor saham sejumlah 1 miliar. Dilanjutkan dengan aspek pasar. Di sini ada susunan manajemen, ada pasar sasaran, struktur pasar, potensi pasar, pesaing pasar, segmentasi pasar, penawaran, posisi pasar, dan strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis The Beauty Bar adalah wanita usia 17 sampai 47 tahun. Yang kedua, di sini ada struktur pasarnya. Struktur pasarnya didampingi dengan sisi konsumen. The Beauty Bar memiliki bentuk pasar perseorangan atau pasar konsumen yang bergerak di bidang layanan jasa. Karena usaha ini masih dalam modal sendiri, lahan yang dikategorikan lumayan besar dan pangsa pasar yang umum. Dan dilanjutkan dengan penawaran. Penawaran di Beauty Bar akan menyediakan berbagai perawatan wajah serta tempat yang nyaman, estetik, dan strategis. Selanjutnya, di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang pertama tertera segmentasi geografi. Target konsumen yang diraih adalah wanita yang berada di daerah perkotaan Karawang, khususnya di daerah Teluk Jambe Timur. Yang kedua ada segmentasi demografi. Di Beauty Bar ini hanya bisa melayani wanita saja, dimulai dari kalangan remaja usia 17 tahun hingga dewasa yang tentunya ingin melakukan perawatan. Serta di sini tertera ada segmentasi psikologis. Untuk dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit serta rambut, di Beauty Bar melayani konsumen yang disesuaikan kebutuhan dan keinginannya dengan gaya hidupnya.
Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku sendiri ini disesuaikan dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman. Di Beauty Bar akan terus melakukan inovasi-inovasi dalam hal perawatan wajah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang akan terus berubah-ubah. Selanjutnya, setelah dari segmentasi, dilanjutkan dengan potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh The Beauty Bar, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Dilanjutkan dengan posisi pasar. Di sini tertera pelayanan dan peralatan yang digunakan di Beauty Bar berada dalam tingkatan produk menengah ke atas. Harga yang ditawarkan pun relatif mahal karena menyesuaikan dengan kualitas peralatan yang dipilih agar memuaskan konsumen. Selanjutnya ada pesaing pasar. Adapun pesaing pasar di Beauty Bar berikut ini. Di sini ada klinik Farina Beauty Clinic serta Asia Skin Center. Dilanjutkan dengan strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada pelayanan, lokasi serta harga. Pelayanan dari The Beauty Bar tentu saja memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen sehingga mampu membuat konsumen menjadi pelanggan tetap. Dilanjutkan dengan lokasi. The Beauty Bar lebih memilih gerai di jalan utama atau di area yang ramai, yaitu di Teluk Jambe yang berada di pusat kota. Dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruangan publik kota seperti kampus, mal, rumah sakit, serta yang lainnya. Dan di sini ada harga. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis peralatan yang dipilih atau diinginkan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan terkisar antara 150 sampai 500 sesuai kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, di sini ada aspek sosial dan aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi yang pertama ada penambahan devisa. Usaha salon di Beauty Bar ini memiliki investasi yang akan membawa dampak terhadap devisa negara Indonesia melalui bea cukai karena ada berbagai produk skincare dan alat perawatan untuk facial, serta rambut dan produk lainnya dari luar negeri yang akan berpengaruh terhadap devisa karena adanya pajak barang impor. Seterusnya, di sini tertera penyerapan tenaga kerja. Serta di sini dilanjutkan dengan penyerapan tenaga kerja. Ada 6 orang tenaga kerja sebagai karyawan salon dan 1 orang bagian manajemen keuangan serta 1 tenaga kerja kebersihan yang dimiliki oleh perusahaan di Beauty Bar. Dampak yang pertama dari dampak terhadap lingkungan ialah yang positif. Jika masyarakat melakukan perawatan secara rutin, dapat membuat wajah serta rambut menjadi sehat dan ternutrisi sehingga mengurangi sel kulit mati dan kotoran yang dapat menyumbat pori-pori. Dan hal negatifnya, setiap jenis perawatan mengandung risiko tertentu. Demi tampil cantik, terkadang mereka rela dan sadar akan risiko yang dihadapi, termasuk rambut rontok, kulit bengkak, dan prosedur lainnya yang sangat menyakitkan. Selanjutnya di sini ada dampak bagi usaha atau industri lain. Hadirnya di Beauty Bar dapat berdampak positif bagi para industri konveksi dan juga para usaha jasa produk skincare. Selanjutnya di sini ialah ada aspek teknologis dan teknis. Yang pertama ada cakupan produksi. Kegiatan operasional dan produksi usaha ini dilakukan di tempat sendiri yang dibangun sendiri oleh pemilik salon. Kegiatan dimulai dari persiapan pekerjaan, menyiapkan alat-alat make up salon dan peralatan perawatan salon lainnya. Selanjutnya karyawan akan menunggu pelanggan. Jika ada pelanggan, karyawan akan bergegas untuk menawarkan jasa pelayanan yang disediakan salon untuk kemudian dikerjakan. Proses pengerjaannya sendiri dilakukan oleh 1 dari 2 karyawan. Selanjutnya ada lokasi usaha. Metode penilaian lokasi. Penentuan lokasi usaha didasari dekat dengan pasar pelanggan, tersedianya tenaga kerja, tersedianya sarana dan prasarana seperti dekat dengan jalan raya, kampus, sekolah, dan kemudahan untuk mendapatkan ekspansi. Dengan kata lain, mudah dalam membuka cabang baru. Kondisi adat istiadat setempat dan bagaimana hukum yang berlaku di lokasi tersebut. Berdasarkan metode penelitian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih adalah daerah Teluk Jambe dengan nilai 108. Dan di sini yang ada tabel
dengan nilai lokasi yang ideal, ada Teluk Jambe, Kelari, dan Kosambi. Serta kebutuhan dari daerahnya itu ada pasar, barang, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Selanjutnya ada bangunan atau gedung. Di sini ada 2 ruko dengan luas masing-masing 350 meter, dan total luas keseluruhan bangunan termasuk 2 ruko ada 700 meter. Serta peralatan produksi ada aksesoris seperti jepit, roll, brush, dan lain-lain, catokan, head dryer, alat treatment. Dilanjutkan dengan peralatan pendukung seperti shampoo, masker rambut. Dan di sini ada penyediaan bahan baku. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal setelah melakukan perawatan wajah, perusahaan Beauty Bar bekerja sama dengan berbagai pihak toko yang menyediakan alat dan segala kebutuhan produk perawatan. Dan selanjutnya ada proses pelayanan. Di sini yang pertama, persiapan pekerjaan, menyiapkan peralatan, serta menunggu pelanggan. Dilanjutkan dengan kebutuhan tenaga kerja. Ada 8 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan di Beauty Bar. 6 orang bekerja sebagai karyawan salon, 1 orang bekerja sebagai pihak manajemen keuangan, dan 1 orang sebagai kebersihan. Dan di sini ada tata letak. Yang pertama ada restroom, personal, waiting area, cutting area, color area, ada shampoo area, ada styling area, ada reception, dan ada retail. Dan inilah tata letak dari salon di Beauty Bar ini. Dan selanjutnya ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang pertama ada bangunan berjumlah senilai 1 juta, peralatan salon senilai 25 juta, peralatan operasional senilai sejumlah 25 juta, total 150 juta. Dan di sini dilanjutkan dengan aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi, yang pertama biaya pra-investasi, biaya pembuatan studinya ada 4 juta, biaya pengurusan izin-izin ada 12 juta, total biaya semuanya ada 16 juta. Biaya tetap, yang pertama aktifat tetap terwujud, ialah pembangunan 150 juta, peralatan 50 juta, perlengkapan 30 juta, total biaya 230 juta. Dan yang kedua ada aktifat tetap tidak terwujud. Yang pertama ada merek dagang senilai sejumlah 4 juta, total investasi 250 juta. Dan di sini biaya bahan baku ada 15.340. Total per tahunnya 184 juta. Biaya tenaga kerja yang pertama ada karyawan 2 orang. Total per bulannya 2 juta, total per tahunnya 24 juta. Yang kedua ada office boy 500.000 1 orang, total per bulannya 1 juta, total per tahunnya 6 juta. Dan biaya listrik dan air total per bulannya 2 juta, total per tahunnya sejumlah 24 juta. Biaya pemasaran total per bulannya 1 juta, total per tahunnya 12 juta. Jadi total dari keseluruhannya ialah 250 juta. Inilah biaya operasionalnya, serta di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kesimpulan presentasi ini. Ialah berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha The Beauty Bar sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapih, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Sekian penjelasan presentasi studi kelayakan bisnis di Beauty Bar dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.